pendapat Bapak Ari sendiri tentang apa sih itu UMKM, Pak? Ya, UMKM sendiri gini, UMKM adalah usaha mikro kecil menengah ya. Makanya pelakunya adalah menengah ke bawah. Nah, itu memang perlu sekali ya ada suatu naungan atau wadah yang mewadahi agar UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ratna Rizalu, selaku mahasiswa KKN MAS 2024. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Desa, kita bertemu lagi di podcast Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam podcast kali ini, kita akan membawakan salah satu topik menarik yang sempat menjadi bahan obrolan masyarakat Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun kebelakang, yaitu mengenai UMKM serta brandingnya. Nah, sebelum kita mulai membahas ini, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan menemani saya untuk membahas mengenai topik tentang UMKM serta brandingnya, yaitu Bapak Ari sendiri selaku Direktur dari BUMDes Desa Cemani. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk hadir dalam sesi podcast kali ini. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu kabar Bapak akhir-akhir ini bagaimana serta kesibukan apa saja yang mungkin sedang Bapak jalani gitu. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita kenalkan dulu ya. Nama saya Riwanto Ari Susanto, selaku Direktur BUMDes Sejahtera Cemani Desa Cemani. Untuk alhamdulillah pada malam hari ini kami sehat walafiat ya, pertemuan pada malam hari ini. Dan kami kesibukan sehari-hari sebetulnya pikiran saya adalah pengusaha. Usaha dalam bidang UMKM juga, karena bergerak dalam bidang persewaan ya, suatu persewaan alat catering. Makanya kami juga termasuk suatu UMKM juga kan. Itu Mas, untuk lebih anunya itu saya juga. Dan untuk mengenalkan dulu ya, untuk BUMDes sendiri ya. BUMDes Sejahtera Cemani adalah berdiri tahun 2019. Itu adalah menjalankan amanat dari undang-undang ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 3 ayat 1, yang di situ adalah perekonomian disusun secara kekeluargaan dan kebersamaan gitu. Maka pemerintah membentuk suatu usaha yang ada di desa yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu Badan BUMDes sendiri sudah melalui beberapa peraturan ya, dari perundang-undangan sampai peraturan presiden, turun ke peraturan gubernur, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, kemudian sampai perdes, peraturan desa. Nah, untuk kami jalankan menjadi direktur di sini adalah mengacu pada peraturan desa nomor 4 tahun 2021. Di situ lengkap ya, untuk sebagai ADART kami menjalankan direktur BUMDes di Desa Cemani ini. Itu maksudnya. Oh iya, berarti memang ya teman-teman, kebetulan karena Bapak Ari sendiri juga salah satu pelaku UMKM juga. Betul. Selain itu juga Bapak Ari sendiri merupakan direktur dari BUMDes sendiri, yang mungkin dari BUMDes sendiri secara nggak langsung memang mengakomodir serta membantu para usaha-usaha masyarakat juga ya Pak. Betul, UMKM terutamanya. Nah, UMKM juga terutamanya. Nah, jadi alangkah baiknya juga ya ternyata narasumber kali ini memang sejalan juga untuk tema kita pada hari ini. Betul. Mungkin Pak, karena Bapak sendiri juga seorang pelaku UMKM serta merupakan direktur dari BUMDes sendiri, saya ingin bertanya mengenai pendapat Bapak sendiri gitu, pendapat Bapak Ari sendiri tentang apa sih itu UMKM Pak? Ya, UMKM sendiri gini, UMKM adalah usaha mikro kecil menengah ya. Makanya pelakunya adalah menengah ke bawah. Nah, itu memang perlu sekali ya ada suatu naungan atau wadah yang mewadahi agar UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada suatu wadah itu, saya kira nanti untuk suatu
marketing di situ kurang bagus juga. Makanya harus ada suatu wadah yang menaungi pada UMKM sendiri. Pandangan kami UMKM adalah sangat penting di suatu daerah. Gitu. Oh, iya. Jadi menurut Bapak Heri sendiri, kalau misalkan UMKM itu ibaratkan sebuah wadah ya Pak, Betul. untuk menaungi usaha-usaha dari masyarakat yang mungkin hitungannya masih dalam ruang lingkup yang masih kecil ya Pak. Betul. Iya. Nah, mungkin karena Bapak sendiri juga Direktur BUMDes, terus Bapak juga sebagai pelaku UMKM. Nah, pasti Bapak juga mungkin secara kurang lebih sudah melihat gitu keadaan dari beberapa UMKM di Desa Cemani. Iya, betul. Nah, menurut Bapak sendiri keadaan UMKM di Desa Cemani seperti apa sih Pak? Gini, alhamdulillah untuk di UMKM di Desa Cemani ya, itu berkembang dengan pesat ya. Di tiap RT RW itu banyak sekali usaha, bahkan menjamur Ya. dari beberapa usaha kuliner atau produk-produk seperti kerajinan apa, kerajinan batik, kain itu kan banyak di sini yang dilakukan oleh rumahan ya, pekerja rumahan itu. Nah, itu memang banyak sekali. Memang posisi yang karena Sukoharjo itu penduduk terbesar di Cemani, posisi Cemani itu terbesar di Sukoharjo. Memang mau tidak mau ya memang warga harus usaha. Gitu. Makanya satu jalan ya usaha kecil menengah itu bisanya kan baru itu. Karena untuk cari pekerjaan lain kan agak kesulitan ya. Cuma padanya cuma di pabrik. Suatu untuk meningkatkan suatu income pastinya ya dengan cara membentuk suatu UMKM gitu. Ya. Berarti memang keadaannya juga di Desa Cemani ini sudah menjamur ya Pak UMKM. Betul, sangat menjamur dari sekali. ujung sampai ujung Cemani mungkin Pak? Insya Allah sudah banyak sekali dari ujung utara sampai dari UMKM itu sudah ada semua. Oh iya. Setiap RT pun sudah ada untuk UMKM gitu. Berarti memang keadaannya udah pesat banget ya, sudah banyak sekali ya Pak. Betul. Nah, mungkin Pak dengan jumlah UMKM yang sebegitu banyaknya ini ya Pak, yang mungkin dari ujung sampai ke ujung, serta dengan menjamurnya para pelaku UMKM di sini, menurut Bapak sendiri bagaimana peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Cemani ini Pak? Peran UMKM di Desa Cemani itu sebetulnya sangat penting sekali. Bahkan untuk penggerak ekonomi desa itu memang pilar utama adalah UMKM. Karena kalau kita mengandalkan perusahaan besar kan nggak mungkin ya. Yang justru untuk mengembangkan ekonomi di desa itu adalah UMKM. Seperti contohnya pada waktu COVID ya. COVID itu pada waktu dulu kan perusahaan banyak yang diliburkan. Makanya dengan kejadian seperti itu untuk pengalaman kita. Pada waktu itu UMKM bisa jalan ya warga santai aja kan tetap bisa mengikuti walaupun ada pembatasan, tapi untuk UMKM juga berjalan juga gitu. Makanya memang UMKM adalah motor penggerak utama ekonomi di suatu daerah gitu. Berarti memang perannya sendiri UMKM itu sangat vital ya Pak. Sangat vital, betul. Punya peran yang utama sebagai penggerak ekonomi juga ya Pak. Betul Mas Rizky. Mungkin dengan peran UMKM sendiri sebagai penggerak peran itu penggerak utama perekonomian desa sendiri. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin perlu nggak sih UMKM di Desa Cemani ini melakukan branding terhadap produk mereka itu? Ya, terima kasih Mas Yatu. Untuk sebetulnya itu memang perlu ya, karena branding adalah suatu proses ya. Proses untuk memperkuat suatu brand ya, atau merek ya itu. Memang yang tujuannya untuk memberi respon pada masyarakat ya, itu memang harus itu. Tapi untuk branding pun kita juga bersamaan dengan marketing kan gitu, harus bersamaan juga. Karena apa, branding kalau tidak kita benar-benar kita keluar dengan bagus atau tidak bisa memberi respect pada warga, nanti branding pun juga nggak akan jalan juga kan gitu. Makanya branding itu cuma sekedar untuk memperkuat dulu suatu produk atau merek ya, agar masyarakat itu bisa mengetahui kan gitu. Ya itu yang memang perlu branding juga kan. Gitu. Jadi memang pada akhirnya pun meskipun UMKM sudah menjamur, tapi tetap memerlukan branding karena itu persaingan nantinya itu juga akan lebih berat kan gitu. Maka memang kalau bisa memang kami seperti kemarin pada waktu kita
launching di Cemani Park ya, itu untuk mengumpulkan beberapa UMKM. Itu kita juga mengakomodasi pada adik-adik kuliah itu ya kan, yang ada di Desa Cemani itu untuk bisa suatu memberi masukan-masukan untuk brand atau untuk informasi melalui media sosial kan gitu. Akhirnya supaya apa? Suatu produk itu bisa dikenal kan gitu. Jadi memang ya satu jalan pakai branding itu juga karena untuk pengenalan juga itu. Baik. Nah, karena memang branding itu juga merupakan salah satu faktor yang penting ya Pak. Betul. Nah, mungkin ada juga dalam branding itu beberapa proses-proses yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM sendiri gitu ya Pak. Iya betul. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Cemani dalam melakukan branding? Ya, untuk dalam melakukan branding ya, untuk kita memperkuat itu kita harus mempunyai suatu ciri khas yang khusus, suatu merek ya Mas, suatu produk gitu. Karena apa, persaingan nanti kan sangat ketat. Dan branding pun nanti kita sudah mempunyai merek, kemudian tidak bisa dikenal pada masyarakat, atau masyarakat nggak kurang respect juga, nanti juga akan maju juga. Makanya suatu branding itu, suatu branding dari merek itu harus juga bisa dikenal masyarakat, terutama itu. Dan suatu produk itu bisa ada ciri khas sendirinya gitu. Kalau nanti nggak ada ciri khas sendiri, cuma contohnya gini, suatu makanan gitu ya, cuma meniru dari daerah lain, itu kan nanti juga bukan murni dari brand itu sendiri kan gitu. Makanya itu harus mempunyai ciri khas sendiri untuk brandingnya gitu. Berarti memang tantangan terbesarnya itu untuk mencari keunikan sendiri, betul, mencari ciri khas sendiri itu ya. Karena entah suatu brandingnya itu mau bikin warna apa, itu kan tergantung dari agar itu bisa masyarakat itu mengetahui dan bisa tertarik kan itu. Ya, itu yang itu. Karena juga kan menurut Bapak Aris sendiri tadi kan persaingan juga udah pasti makin ketat. Makin ketat, betul, di mana-mana, bukan di Cemani aja ya. Di lingkungan kanan kiri Cemani kan juga banyak UMKM juga kan itu. Makanya kita harus jaga benar-benar untuk persaingan itu bisa kuat ya gitu. Jadi jangan sampai kita mau bikin usaha tapi mandek di tengah jalan. Itu yang kita makanya ada pembinaan seperti itu. Nah, menurut Bapak Aris kan sendiri tadi bilang ada pembinaan dari desa juga ya. Nah, mungkin dengan adanya tantangan yang harus dihadapi, terus dengan kepentingan dari UMKM sendiri yang harus melakukan branding, BUMDes sendiri memiliki peran apa saja Pak untuk UMKM di Desa Cemani ini, selain yang mungkin Bapak tadi bilang pemberdayaan atau bimbingan tadi Pak? Untuk BUMDes ya, BUMDes itu selaku untuk menaungi atau untuk mewadahi ya. Untuk mewadahi, BUMDes kan adalah itu nama mewakili desa ya. Karena desa itu fokus pada suatu pelayanan, kemudian yang ada nilai ekonominya itu diserahkan pada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, di sini peran BUMDes untuk suatu UMKM yang ingin branding kan gitu ya. Nah, itu memang harus benar-benar ikut andil di situ BUMDesnya itu. Maka dengan kita jemput bola suatu masyarakat yang mempunyai UKM, kita WA melalui apa, kita silahkan untuk mengikuti lapak di Cemani Park. Itu satu usaha kami di situ. Karena apa? Biar nanti warga mengenal, oh ini loh produk dari saya ini lah gitu kan. Maka BUMDes di sini menggencarkan atau memberi saran untuk ikut mengambil lapak di Cemani Park. Bahkan besok kan mulai bulanan itu kita akan tarik gratis ya, lapak itu gratis. Jadi untuk warga biar masuk ke situ dulu, nanti setelah ramai baru kita tata. Karena apa? Yaitu untuk branding biar jalan ya toh. Untuk produk-produk yang dia miliki itu masyarakat tahu dulu ini saya mempunyai kuliner jenang tumpang gitu. Oh, saya mempunyai bakery
saya mempunyai es gini lah, itu di situ ada terkumpul semua. Nanti warga dalam ada kegiatan seperti itu kan warga kumpul di situ tahu, oh produk ini dari ini, produk ini. Lah itulah yang fungsi dari BUMDes harus seperti itu. Ya. Jadi untuk mengenalkan memang tugas utama BUMDes adalah itu biar UMKM sendiri bisa berjalan dengan baik dan bagus itu. Berarti memang peran BUMDes sendiri untuk memajukan UMKM memang sudah terlihat nyata ya Pak, dengan adanya pemberian lapak di desa di Cemani pun berarti memang sudah memperlihatkan kalau misalkan memang BUMDes desa Cemani ini memang concern dan juga fokus terhadap perkembangan dari UMKM di desa Cemani itu sendiri Pak. Untuk memajukan ya, makanya karena BUMDes itu adalah tangan kepanjangan dari pemerintah desa ya, makanya kami selaku direktur BUMDes juga bertanggung jawab pada UKM juga untuk bisa gimana UMKM di desa Cemani itu juga bisa baik dan bisa maju, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain gitu. Itu Mas. Baik Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini, mungkin ada pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada para pelaku UMKM di desa Cemani ataupun mungkin di seluruh Indonesia ya, mengenai orang-orang yang mungkin sedang memulai bisnisnya atau sedang melaksanakan bisnisnya itu sendiri dan ingin membuat branding terhadap produknya. Gini, untuk bagi seluruh UMKM ya, terutama yang baru mulai, kita mengharapkan sekali untuk suatu menjalankan usaha harus benar-benar dipikir ke depannya dulu ya. Apa yang mau kita produkkan itu tahu persis, nanti laku dan tidak jatuh, dan itu diimbangi dengan marketing yang bagus, branding yang dijalankan juga. Makanya suatu pengelolaan nanti itu biar tidak putus di tengah jalan, maka harus ada pemikiran atau tujuan yang kedepannya itu sudah ada pencapaian ya. Tujuan dari awal harus tercapai pada langkah untuk kesuksesan itu harus ada juga. Maka harus di manajemen yang sebagus mungkin, karena apa, nanti persaingan itu untuk UMKM terlalu banyak. Maka suatu UMKM yang bagi untuk pemula, jangan cuma menyontek atau meniru dari suatu UMKM lain, tapi kalau bisa mempunyai ciri khas sendiri. Nah itulah nanti yang bisa untuk berjalan dengan baik atau bisa bertahan ya, karena orang nanti akan mencari, oh itu ada kelainan dengan yang lain. Nah, itulah yang menjadi makanya jangan sekali-kali cuma untuk sekedar meniru dari suatu produk orang lain. Kalau bisa adalah inisiatif sendiri dan mempunyai ciri khas sendiri. Itu monggo nanti mau para UMKM ya, terutama itu kita mempunyai usaha apa, tapi kita juga harus tahu pasar yang kita akan jalankan gitu. Oh, pas ini daerah ini pasar ini yang jalan, itu yang menjadikan harus utama, itu yang dipikirkan Mas. Ya, gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk pesannya ya. Semoga untuk para penonton yang sedang menjalankan usahanya atau mungkin ingin memulai bisa lebih tahu ya kalau misalkan untuk branding itu langkah-langkahnya seperti apa. Betul. Nah, sebelumnya Bapak izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari podcast kita pada kali ini ya. Iya Mas. Jadi untuk kesimpulannya memang UMKM ini bisa dibilang sebuah wadah ya untuk usaha-usaha yang ada di mungkin usaha-usaha ada di desa yang mungkin hitungannya masih kecil. Iya. Nah, karena itu dengan adanya wadah itu diharapkan untuk masyarakat ini bisa berpartisipasi secara aktif. Nah, tentu dengan partisipasi secara aktif itu juga memerlukan berbagai usaha. Betul. Salah satunya adalah branding, dan tentu dalam branding itu pun tetap ada usaha juga yang harus dilalui ya Pak. Betul. Banyak sekali tantangannya teman-teman, apalagi kan mungkin kita harus mencari berbagai keunikan dan juga mencari pasar yang tepat untuk produk kita. Betul. Nah, mungkin dengan adanya BUMDes di sini pada akhirnya bisa mengakomodir keperluan-keperluan serta bisa meringankan juga beban-beban dan tantangan-tantangan yang pada akhirnya para pelaku UMKM akan dapatkan pada praktiknya nanti. Betul Mas. Dan juga pesan dari Pak Ari sendiri untuk para penonton yang ingin memulai bisnis atau mungkin memulai UMKM, rencanakan dulu arah kedepannya seperti apa, cari dulu dan melakukan riset seperti apa keunikan pasar serta bagaimana arah Anda untuk melakukan UMKM agar pada nantinya
kalian sendiri punya tujuan yang jelas untuk mengembangkan UMKM serta menjual produk kalian sehingga hasilnya pun bisa lebih baik ya Pak. Betul. Lebih baik dan bertahan gitu. Dan bertahan betul, ya, gitu, ya. ya. Mungkin Bapak karena ini sudah di akhir waktu kita untuk podcast, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Bapak karena telah berpartisipasi untuk bisa menerangkan mengenai UMKM kepada para penonton di YouTube Pemdes Desa Cemani ya Pak. Ya, terima kasih Mas Riki ya. Dan juga saya juga mau berterima kasih ya kepada para penonton yang mungkin telah menonton podcast ini dengan seksama. Semoga apa yang saya obrolkan dengan Bapak Arif di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik untuk masyarakat, para pelaku UMKM di Desa Cemani maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Rizky Abdan Rizalu, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.